Rata-rata siswa dulu itu salah tanggung jawab, dia terstruktur. Ya, Pak. Karena dia hanya bergantung pada informasi itu. Pada guru, dari tugas. Ya. Tapi kalau siswa sekarang, dia tidak seperti itu. Tanggung jawab mereka itu, dia lebih, lebih sedikit longgar, kemudian lebih mandiri. Kurikulum kita itu masih berfokus kepada yang sifatnya kognitif, hafalan. Hafalan, Pak. Kalau kita lihat misalnya anak-anak kita yang menang Olimpiade dunia di luar negeri, itu ternyata di bidang-bidang kognitif anak Indonesia memang jago. Nah, ini tidak mendorong anak-anak untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif. Ini tidak terdorong. Kurikulum kita ini kan kurikulum berat. Kurikulum kita ini padat, cukup membebani bagi siswa. Halo Tribuners, selamat datang di EdTalks, sebuah inisiatif Tribun News dan Sekolah EdTech yang menghadirkan podcast sebagai wadah bagi para pendidik, orang tua, dan penggiat pendidikan untuk diskusi mendalam tentang dunia pendidikan, berbagi pengetahuan dan pengalaman. Selain podcast ini, Tribun dan Sekolah juga bekerja sama membuat artikel dan konten-konten pendidikan yang dapat diakses di tribunnews.com. Saya Alma Diva, senang sekali dapat berjumpa kembali dengan pendidik dan Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Dan di episode kedua ini kami kedatangan tamu istimewa, tentu juga sebuah kebanggaan bagi saya dapat berjumpa dengan kepala sekolah saya sendiri yang memiliki pengalaman luar biasa di dunia pendidikan, terutama telah menjabat menjadi kepala sekolah selama 40 tahun, dan beliau juga merupakan pengurus besar di organisasi guru, yaitu yang kita semua kenal ya pasti, yaitu Persatuan Guru Republik Indonesia atau PGRI. Dan sekolah ini yang Bapak menjadi kepala sekolah telah mendapatkan berbagai penghargaan di tingkat nasional. Langsung saja kita sambut Bapak Dr. Haji Basyaruddin Thaib MPD atau biasa disapa dengan Pak Basyar. Selamat datang Bapak. Selamat. Senang sekali saya bisa berjumpa dengan Pak Basyar yang merupakan kepala sekolah saya sendiri. Kita berjumpa dan ngobrol-ngobrol langsung di sini nggak Pak ya? Baik. Di podcast ini nggak apa-apa ya Pak ya? Bapak gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah, saya senang sekali bisa ketemu dengan Bapak hari ini. Karena kita di sini bakal ngobrol-ngobrol banyak tentang dunia pendidikan ya Pak ya. Nah Pak, sebelum kita memulai dari podcast hari ini, kita mau sedikit pembukaan. Jadi saya ada sedikit games. Saya akan menyebutkan 3 kata. Bapak boleh deskripsikan dengan 1 kata dan dijawab dengan cepat ya Pak ya. Nanti boleh dijelaskan alasannya apa di akhir. Oke, sudah siap Pak? Siap. Oke, kata pertama ya Pak. Ya. Kata pertama yaitu sekolah. Hebat. Oke, hebat ya. Boleh tahu Pak, apa sih alasannya kenapa hebat? Sekolah itu dia adalah tempat pencerahan. Pencerahan. Ya, oleh karena itu dia harus hebat. Karena itu tidak akan berfungsi apa-apa. Betul Pak, setuju sekali. Kemudian kata kedua ya Pak ya. Yang kedua adalah siswa. Kreatif. Kreatif. Kenapa Pak? Kenapa siswa itu kreatif? Sekarang ini siswa berdapat di dunia digital. Itu harusnya memiliki kreatif. Kalau tidak kreatif akan terlambat. Oh, seperti itu ya Pak ya. Ya. Oke, terakhir ya Pak ya. Kata terakhir yaitu sosial media. Arif. Arif. Kenapa Pak harus arif ya? Kita harus arif di dalam menggunakan media sosial. Betul sekali ya Pak ya. Supaya tidak terjadi sejenis hoak dan sebagainya. Oh, begitu ya Pak ya. Memang telah kita ketahui bersama ya Pak, sekarang siswa-siswi kita baik SMP, bahkan dari SD ya Pak, SD, SMP, SMA, sudah sangat mudah ya Pak mengakses sosial media dan teknologi terkini ya Pak ya untuk akses informasi lainnya ya Pak ya. Nah Pak, dengan berbagai banyak pengaruh ya Pak ya, di luar terutama sosial media, kemudian juga perubahan terus berkembang. Nah Pak, Bapak kan juga sudah 40 tahun ya Pak ya menjabat sebagai kepala sekolah. Pasti banyak sekali perubahan yang Bapak lihat dari awal karir sampai sekarang. Nah, kalau kita bicara soal karakter siswa nih Pak, apa sih Pak, apakah mempengaruhi nih Pak yang kepada karakter siswa yang Bapak lihat yang paling mencolok nih Pak dari karakteristik siswa yang masa lalu dengan masa sekarang? Baik Alma ya, kalau kita lihat siswa masa lalu, kita pertama teropong dari aspek
ya tentang akses informasi. Ya. Nah, kalau siswa lama kan sangat terbatas. Dia hanya mengakses informasi dari gurunya, kemudian juga dengan buku-buku teks dan perpustakaan. Sangat berbeda dengan siswa-siswa kini. Mereka sudah menggunakan teknologi informasi sekarang yang begitu pesat berkembang. Jadi mereka rata-rata itu bisa mengakses seluas-luasnya informasi melalui internet sekarang ini. Nah, yang kedua juga kita lihat misalnya gaya belajar. Kalau siswa masa lalu, mereka lebih pasif di dalam pembelajaran. Karena mereka di kelas itu biasa duduk manis, ya, mendengar, ya itu, kemudian juga mencatat, kemudian juga paling menghafal. Lain dengan siswa-siswa masa kini, mereka itu rata-rata aktif, gitu. Karena mereka banyak sekali dengan teknologi media sosial itu sumber-sumber informasi itu luas sehingga mereka banyak bisa mengakses informasi-informasi itu. Kemudian yang selain daripada itu misalnya kita lihat keterampilan. Kalau keterampilan siswa-siswa yang dulu itu berkisar tentang membaca, menulis, menghitung. Nah, sekarang ini keterampilan dari siswa di zaman sekarang ini adalah lebih beragam. Karena mereka sudah hidup di dunia digital. Nah, jadi informasi itu kemana-mana. Jadi keterampilan mereka bisa mereka cari, yaitu di media sosial yang begitu luas. Selanjutnya juga minat dan bakat. Kalau minat dan bakat siswa yang dulu itu tentu adalah umum, yaitu umum kemudian homogen. Nah, kalau anak-anak sekarang, siswa sekarang ini sangat beragam sekali. Karena mereka tuh dapat informasi yang luas di dunia digital itu, sehingga mereka banyak alternatif bagi mereka di dalam mencari apa menjadi keahlian mereka nanti. Kemudian juga motivasi. Kalau motivasi siswa yang lalu, yang dulu, itu motivasinya akademik aja. Bagaimana rapor jangan merah, harus nilai terbaik, ranking, itu. Tapi kalau siswa anak-anak sekarang ini atau yang sekarang itu lebih beragam. Ya, mereka tidak didorong hanya oleh akademik. Mereka juga melihat ternyata akademik juga tidak begitu ya menjamin untuk mereka dapat hidup yang baik, dapat pekerjaan yang baik. Nah, oleh karena itu mereka lebih beragam, lebih bisa mereka cari sesuai dengan tujuan hidup mereka. Di yang lain juga bisa kita lihat perbedaannya dari segi interaksi sosial. Kalau siswa lama itu ya berhenti di lingkungan sekolah. Apa yang terjadi di luar sana itu sangat terbatas. Tapi kalau anak-anak sekarang itu dengan menggunakan media sosial, apa yang terjadi di sudut dunia manapun hari ini, itu mereka bisa tahu. Nah, yang terakhir misalnya juga tanggung jawab. Rata-rata siswa dulu itu salah tanggung jawab, dia terstruktur. Karena dia hanya bergantung pada informasi itu. Pada guru, dari tugas. Tapi kalau siswa sekarang, dia tidak seperti itu. Tanggung jawab mereka itu, dia lebih lebih sedikit longgar, kemudian lebih mandiri. Ya, karena mereka tidak terpusat. Dia tidak dapat dari guru, dia bisa buka informasi untuk yang lainnya. Nah, jadi dia lebih mandiri dibanding dengan siswa di zaman dulu. Itu Alma. Wah, berarti banyak sekali positifnya ya Pak ya. Iyalah. Dengan adanya kemudahan sosial media dan internet ternyata sangat membantu siswa untuk lebih berkembang itu ya pasti sesuatu ya. yang Betul dengan kata Bapak tadi ya, harus lebih arif ya Pak ya. Dengan adanya kemudahan tentunya bisa sangat membantu sebetulnya ya Pak ya. Semoga siswa-siswi juga bisa memanfaatkan dengan baik ya. Amin. Kemudian ya Pak, Bapak tadi setelah dari karakteristik siswa nih Pak ya, saya mau nanya lagi nih Pak, pandangan dari Bapak. Bapak saat ini masih aktif di dunia pendidikan dan salah satu pengurus besar di Yayasan Pengurus Lembaga Pendidikan PGRI. Sebagaimana pandangan Bapak pada sistem pendidikan saat ini?
Kalau kita lihat secara nasional ya Alma, yang pertama kita lihat bahwa kalau kita lihat mutu pendidikan kita di Indonesia sekarang ini memang sangat variatif. Ya. Antara kota dengan desa, antara daerah dengan perkotaan itu, antara sekolah yang berkualitas dengan yang tidak atau belum berkualitas, ini sangat terjadi sekali. Ya. Kayak apa itu variasinya pincang sekali. Itu harus dihadapi. Ya, perbedaan ini. Kemudian yang kedua kita lihat bisa juga dari segi fokus kurikulum kita itu masih berfokus kepada yang sifatnya kognitif hafalan. Kalau kita lihat misalnya anak-anak kita yang menang Olimpiade dunia di luar negeri itu ternyata di bidang-bidang kognitif anak Indonesia memang jago. Nah ini tidak mendorong anak-anak untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif. Ini tidak terdorong karena pembelajaran kita lebih fokusnya kepada yang tadi, yang sifat kognitif kemudian hafalan. Kemudian berikutnya juga adalah kurikulum kita ini kan kurikulum berat. Kurikulum kita ini padat. Ya, cukup membebani bagi siswa. Kita bandingkan misalnya dengan Malaysia dan Singapura kan hanya 5 mata pelajaran. Kalau kita bandingkan dengan kita, itu belasan mata pelajaran. Ini sehingga cukup memberatkan. Nah, oleh karena itu memang dengan ada sekarang adalah Merdeka Belajar sebenarnya sudah harus Indonesia ini harus menuju ke sana. Kemudian juga yang masih kita lihat sekarang ini adalah sistem penilaian kita kan belum optimal. Masih saja yang melihat kepada nilai hasil-hasil tertulis. Padahal kesuksesan seorang siswa, seorang anak manusia itu kan luas sekali. Ternyata akademik itu hanya 20% kontribusinya. Ya, tetapi mengenai karakter dan attitude justru itu yang lebih banyak menentukan keberhasilan daripada anak-anak kita. Kemudian berikutnya adalah minimnya pendidikan karakter. Nah, akibatnya apa? Ya, kita lihat anak-anak kita lemah sekali. Ya, bagaimana di dalam misalnya kurang memiliki empati sosialnya dari segi moral. Ini kita lihat kekerasan tawuran masih terjadi. Nah ini hal-hal yang masih kita lihat, masih mewarnai sistem pendidikan Indonesia sekarang ini. Kemudian juga kita lihat yang sering diperdebatkan adalah antara apa yang dipelajari oleh anak-anak kita di kelas-kelas itu. Nah setelah mereka menamatkan pembelajaran mereka, pendidikan mereka, belum bisa langsung memasuki dunia kerja. Ini juga jadi persoalan. Jadi padahal kalau kita lihat seperti di negara-negara China misalnya seperti negara contohnya, mereka setelah mereka dari dunia pendidikan mereka bisa langsung dunia kerja. Nah, jadi learn and match-nya ini masih harus perlu terus kita upayakan dalam sistem pendidikan nasional. Ini sekarang masih kita lihat. Ya, kita lihat sekarang juga angka pengangguran justru SMK itu sekarang jumlah penyumbang pengangguran terbanyak. Kemudian juga kita lihat adalah biaya pendidikan kita memang cukup tinggi. Nah, ini yang cukup juga mengganggu bagi masyarakat kita yang rata-rata kelas menengah ke bawah. Yang memang secara ekonomi mereka kurang beruntung, ini juga salah satu. Ya, kemudian memang kita harapkan, tentunya undang-undang sudah mengatakan, undang-undang dasar kita 20% itu anggaran APBN itu harus sebenarnya untuk pendidikan. Nah, itu yang masih harus kita tunggu, yaitu sekali lagi anggaran pendidikan itu merupakan salah satu tanda apakah sebuah negara itu serius tidak di dalam membangun pendidikan, membangun sumber daya manusia yang berkualitas itu. Kemudian juga kita masih melihat juga infrastruktur kita. Kalau kita lihat data statistik sekolah-sekolah yang masih mengalami kerusakan itu cukup besar juga. Ini juga mengganggu. Tidak mungkin anak-anak kita dengan fasilitas yang terbatas. Apalagi sekarang ini era digital dengan kemampuan teknologinya terbatas. Infrastrukturnya terbatas. Impossible. Kalau kita mengharapkan hasil yang maksimal. Nah, jadi kalau pendidikan yang maju, apalagi yang berbasis digital, memang mahal. Nah, oleh karena itu dituntut pemerintah harus serius.
Kemarin dari internasional Education Internasional itu mengatakan bahwa cukup Anda mengkhawatirkan melihat bagaimana pemerintah Indonesia dalam mendanai pendidikan. Ya, mereka khawatir kalau ini dianggap sebagai biaya saja, ini akan mengkhawatir kualitas pendidikan Indonesia. Itu akan susah untuk diangkat. Harusnya biaya pendidikan itu harus menjadikan itu dianggap sebagai sebuah investasi masa depan. Kemudian yang masih mewarnai kita juga adalah yang paling menyolok sekarang inilah kita kekurangan guru. Ya, Pak. Sedangkan guru itu adalah epicentrum daripada semua sistem pendidikan nasional. Tanpa mengecilkan sarana prasarana, infrastruktur, dana, tapi jangan lupa epicentrumnya yang paling menentukan adalah guru. Sehebat apapun kurikulum itu, kalau guru tidak kita jaga jumlahnya, kualitasnya, mustahil pendidikan kita akan cepat maju mengejar ketertinggalan kita. Guru itu sejatinya adalah kurikulum. Nah, oleh karena itu, di dalam negara ini kalau ingin memajukan pendidikan Indonesia, faktor guru harus menjadi perhatian bagi pemerintah kita. Gitu loh, Pak. Wah, berarti banyak sekali ya Pak ya, harapan-harapan dari pendidik Indonesia yang seharusnya bisa lebih baik ya Pak ya. Ya. Banyak yang perlu dikembangkan, terutama juga dari fasilitas, kemudian juga guru sebagai mata tombak kali ya Pak ya. Iya, kalau tidak dibenahi bagaimana? Misalnya guru selalu dites tapi tidak pernah dibina, bagaimana mau berkualitas? Betul. Masuk ini dites, kalau mau ini dites, ya dibinanya tidak, mustahil. Pendidikan kita akan cepat maju mengejar ketertinggalan kita. Baik. Oke Pak, kita berlanjut ke pembahasan selanjutnya Pak ya. Oke. Nah Pak, seperti yang saya sebutkan tadi ya Pak ya, bahwa memang SMA Plus PGRI Cibinong atau sekolah yang Bapak bina selama 40 tahun ini dikenal dengan segudang prestasi ya Pak ya, alhamdulillah. Dan telah mendapatkan berbagai penghargaan dari sekolahnya sendiri, siswa-siswanya, pendidiknya, bahkan kepala sekolahnya pun sempat ya Pak ya mendapatkan penghargaan nasional gitu ya Pak ya. Lalu apa sih Pak solusi dan inovatif gitu ya, inovasi yang Bapak terapkan pada sekolah Bapak maupun PGRI untuk menunjang perkembangan zaman ini? Tahun 2002, 22 tahun yang lalu Alma, SMA PGRI Cibinong belum plus melakukan reformasi pembelajaran. Kita merubah metode pembelajaran kita dari tradisional menjadi modern sesuai dengan paradigma baru pendidikan, yaitu kita menerapkan nilai-nilai quantum learning yang telah diterapkan oleh Bobby Potter di Amerika Serikat itu. Nah, itu sudah kita sandingkan dengan nama sekolah kita. Jadi kalau Alma lihat apa nama kita, SMA Plus PGRI Cibinong Quantum Learning School. Kita mereformasi pembelajaran dari pembelajaran yang berpusat pada guru, dari sentralistik, kemudian kita rubah menjadi pembelajaran yang menyenangkan, yang berpusat kepada siswa. Itu pertama kita reformasi 22 tahun yang lalu. Yang kedua adalah kita juga untuk melaksanakan bahwa pendidikan itu sebetulnya adalah harus lebih cocok untuk seorang anak sendiri. Oleh karena itu kita juga memasukkan dalam kuantum ini yang kita sebut dengan keterampilan majemuk, kecerdasan majemuk, multiple intelligences. Jadi menurut ajaran itu bahwa setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda antara satu yang lain. Jadi kami sudah paham dari dulu, yaitu bahwa siswa itu membutuh pendidikan yang berbeda dengan teman-temannya. Jadi kami sudah meninggalkan yang paling jago itu juara kelas, misalnya matematik yang paling bagus, tidak, dia semua plus PGRI Cibinong. Anak semuanya cerdas menurut bakatnya yang telah diberikan Allah kepadanya. Semua anak hebat, semua anak cerdas sesuai dengan bidangnya. Ada yang bidang olahraga,
ada yang di bidang teknologi, ada di bidang seni, semua cerdas. Nah, itu tadi tentang pendidikan individu tadi, ya. Nah, kemudian juga kami melaksanakan juga proses pembelajaran yang merangsang, ya. Di situ ada kolaborasi, di situ ada berpikir kritis, di situ ada komunikasi, di situ ada kreativitas. Nah, kita menyelenggarakan pembelajaran dengan berbasis proyek. Jadi kita mewajibkan guru setiap dalam pembelajaran itu ada pembelajaran yang menggunakan sistem proyek itu. Karena di situ kita melihat, ya, berpikir cerdas abad 21 sebetulnya ada di proses pembelajaran. Ya, kalau pembelajaran yang satu arah lagi, mustahil untuk anak-anak bisa kreatif. Kemudian juga yang kita lakukan adalah membentuk departemen IT. Nah, ini yang sebetulnya terobosan kita. Bayangkan tahun 2003, 21 tahun yang lalu, kita sudah membentuk namanya departemen IT. Padahal yang bisa komputer baru satu. Kita siapkan gedungnya, kita siapkan fasilitasnya. Nah, kita kerjasama dengan konsultan untuk membimbing kita. Karena satu orangnya bisa komputer. Kita datangkan dari luar. Tidak mungkin kita mengharapkan yang untuk membimbing kita guru itu hanya oleh internal guru kita. Tidak, karena tugas mereka banyak. Jadi kita butuh tenaga eksternal masuk, yaitu konsultan di bidang IT. Dalam 2,5 tahun kita mendapatkan 8 orang guru yang komputernya bagus. Kan sudah menjadi modal kita. Yeah. Kemudian saya membaca bahwa di Finlandia itu ternyata guru-guru sekolah dasar itu komputernya bagus-bagus. Dari mana mereka belajar? Ternyata pemerintah mewajibkan SMK bidang IT itu turun melatih guru-guru SD itu di bidang komputer sehingga mereka menguasai itu. Kan itu bisa kita lakukan di mana saja. Nah, saya mengambil itu, timbullah ide waktu itu kita mencari anak-anak kita yang mempunyai bakat, yang hobi, yang maniak komputer. Kita kumpulkan mereka, kita minta izin orang tuanya dan orang tuanya mendukung 22 anak. Nah, 22 anak ini kita serahkan kepada konsultan untuk dibimbing dan dibina. Akan terbang mereka. Mereka sudah punya basic, sudah hebat komputernya, dibimbing oleh konsultan, mereka terbang. Nah, itulah yang sekarang ini kita sebut dengan siswa binaan khusus, yang kita singkat dengan Kopassus IT itu. Nah, sekarang ini tahu nggak jumlahnya? Sekarang tiap tahun 300 orang. Wow. Anak-anak kita yang kemampuan IT-nya hebat. Nah, inilah yang kita turunkan untuk membantu guru dalam menyusun bahan ajar, membimbing guru, melatih memperkaya bahan ajar. Nah, begitu. Itulah yang sangat membantu kita di dalam mempercepat proses guru kita ini dalam menguasai teknologi pembelajaran. Karena saya menggarisbawahi bahwa teknologi informasi kita kembangkan di Cibidang itu adalah teknologi yang mendukung pembelajaran. Nah, jadi pas sekarang ini memang kita melihat keuntungannya. Kemudian juga kita mengadakan juga kurikulum khas kita. Kurikulum khas ini yang kita berikan tadi hari Sabtu itu kurikulum khas kita yang student day itu. 21 bakat di situ yang kita kembangkan. Nah, itu yang menjadi vokasi kita juga untuk menutup tadi supaya anak-anak kita yang tidak melanjutkan ke perguruan tinggi tapi dia mampu bekerja. Kalaupun dia sambil bekerja, dia punya bisnis. Nah, itulah yang kita berikan entrepreneurnya di bidang kecerdasan atau bakat tadi yang kita berikan pada hari Sabtu. Nah, maka itu sekolah kamu, sekolah kita nggak mungkin libur hari Sabtu. Jadi kita hari Sabtu harus masuk. Karena hari Sabtu itulah kurikulum kita. Untuk menutup tadi kelemahan kita, tidak nyambungnya antara pendidikan anak-anak dengan kerja, dunia kerja. Nah, kita jamban ini. Kemudian juga kita jadikan sekolah kita menjadi sekolah vokasi. Mungkin satu-satunya yang disebut di level nasional itu sekolah SMA vokasi. Kenapa? Karena di samping dia menggunakan kurikulum nasional, tapi dia juga menggunakan kurikulum khas yang disebut PELUS itu 21 vokasi kecerdasan di situ. Mereka tidak kita harapkan menjadi ahli di bidang teknisinya, bukan. Itu
domainnya SMK. Yang kita harapkan dari mereka menggunakan itu menjadi entrepreneurnya mereka. Kamu bukan menjadi pemotong rambut yang hebat, tapi kamu punya salon di mana-mana. Kamu tidak bisa menjadi jago masak, tapi kamu punya catering di mana-mana. Sambil bekerja di pegawai negeri, kamu di rumah punya catering. Itu sebetulnya yang kita siapkan untuk menutup tadi, supaya ada terjadi lean and means. Kemudian yang lainnya, kita juga membangun karakter. Untuk menambal tadi lemahnya karakter anak-anak Indonesia, ditandai dengan masih banyak, yaitu bullying, masih banyak tawuran, kita membangun budaya sekolah kita. Membangun budaya sekolah kita yang kita sebut dengan sabta budaya. 7 nilai yang kita sepakati dijaga betul, itu menjadi jati diri kita yang membedakan kita dengan sekolah lain. Jadi anak-anak kita, kalau orang gemes lihat anak-anak kita itu ya, santunnya. Kadang-kadang kita bersaing dengan MAN dari bawah Departemen Agama, kita nggak kalah anak-anak kita ya. Kemudian juga infrastruktur terus kita tingkatkan. Kamu kalau lihat kelas pionir sekarang ini, waduh, ya toh, kita buat sedemikian rupa kelasnya itu sangat lengkap sekali, yaitu semua ber-AC, kemudian fasilitasnya sudah menggunakan bukan smartboard. Smartboard sudah kita pernah kepada anak kita pembelajaran itu, ya. Nah, kemudian juga fasilitas yang lainnya. Bahkan toiletnya itu hotel bintang 5 gitu. Wah, dibuat senyaman mungkin ya Pak ya, untuk anak-anak belajar ya Pak ya. Nah, terus kita juga untuk kemampuan guru kita, supaya guru ini kan harus bisa ngikuti. Iya betul. Lah kalau anak-anaknya hebat, IT digitalnya bagus, gurunya kasihan guru. Maka guru harus terus kita latih, beri pelatihan yang berkelanjutan. Nah, ini kita bikin disebut dengan tim pengembang. Nah, tim pengembang ini ada kerjanya apa? Menyiapkan konten-konten pembelajaran, melengkapi konten pembelajaran, dibantu oleh anak-anak Kopassus tadi itu dengan kita punya instruktur 2 master internasional untuk menunjang, melatih guru kita untuk bisa melayani siswa-siswanya. Kemudian yang lainnya yang kita lakukan adalah kita tidak hanya menilai anak itu dari aspek akademik. Anak kita nilai secara utuh karakternya. Jadi tidak boleh hanya akademik yang bagus, tapi itu yang jelek. Itu yang kita lakukan di SMA Plus Negeri Cibinong untuk menjawab kondisi pendidikan nasional kita seperti itu. Wah, luar biasa sekali ya Pak ya. Jadi memang banyak upaya-upaya dilakukan dari SMA Plus PGRI Cibinong ya Pak ya untuk menunjang pendidikan yang pasti nggak bisa dikatakan untuk mengejar ketinggalan ini ya Pak ya. Jadi nggak hanya standar Indonesia tapi juga internasional ya Pak ya. Insya Allah. Insya Allah, luar biasa sekali. Jadi banyak sekali upayanya ya Pak ya, berdasarkan dari siswanya. Tadi ada quantum learning ya Pak ya, quantum learning. Ada student day kalau sebutannya ya Pak ya. Sekolah vokasi itu sebutannya student day. Dan seperti itu banyak banget ini ya Pak ya, pilihannya. 21 dan terus berkembang nggak Pak? Ya, dari 18 ke 21. Wah, luar biasa sekali. Terus ada lagi tadi pelatihan-pelatihan guru ya Pak ya? Iya. Pelatihan gurunya kalau bisa tahu Pak, apa aja sih Pak pelatihan yang dilakukan? Pokoknya yang berbasis IT. Jadi situ ada teknologinya, ada kontennya, ada di bidang pedagogiknya. Ini tim namanya tim pengembang. Nah itu ya. Jadi ini tim yang saling melengkapi. Wah, jadi memang kita tidak bisa jauh-jauh dari teknologi ya Pak ya? Ya, tidak bisa. Nah Pak, ngomong-ngomong soal teknologi ya Pak ya, pendapat Bapak nih Pak, apakah dengan educational technology Pak dapat menjadi solusi menunjang pendidikan di Indonesia? Jelas, yaitu ke depan itu untuk menjadi solusinya menurut saya ada satu, kita membutuhkan, Indonesia membutuhkan, yaitu pembuat konten aplikasi pembelajaran. Itu sangat kita butuhkan, ya. Itu yang menawarkan nanti berbagai fitur, ya, berbagai fitur, kemudian yang sifatnya interaktif, ya, konten-konten pembelajaran yang membantu siswa, ya, mereka itu di dalam mengembangkan teknologi mereka di dalam belajar. Jadi tidak bisa, harus, ya, satu adalah aplikasi pembelajaran itu memang harus ada yang
Nah, pemerintah tidak bisa mengharapkan kalau diserahkan kepada sekolah gitu loh. Oleh karena itu pemerintah misalnya ya tentu dinas, tentu kementerian yang menyiapkan, yang kerjasama apa itu yang menyiapkan. Kalau sekolahnya kan butuh infrastruktur, bahannya mahal. Nah, pemerintah harus mencari solusinya untuk bagaimana menyiapkan adalah aplikasi pembelajaran. Itu nomor satu. Nomor dua, kita juga membutuhkan platform pembelajaran online. Nah, kemarin itu sebetulnya COVID-19 sebetulnya adalah momentum Indonesia perubahan mindset pembelajarannya ya dari manual kertas kemudian menjadi teknologi digital. Itu harusnya momentum. Sayangnya kan tidak digunakan momentum itu. Ya toh, kembali lagi kepada yang aslinya akhirnya euforia hilang semuanya. Tapi SMA plus PGRI Cibinong sampai hari ini terus menggunakan, tidak pernah meninggalkan pembelajaran online. Setiap minggu anak kebagian belajar secara online. Supaya ini jangan hilang. Begitu. Ini momentum kemarin itu sebetulnya harus kita manfaatkan. Jadi kita butuh platform yang khusus menyiapkan. Jadi pemerintah sih nanti bisa menyiapkan, tidak harus mereka sendiri. Mereka sekolah jangan diganggu, jangan disuruh sekolah yang menyiapkan, karena ini mahal. Kita melakukan ini sampai 40 tahun itu. Kenapa? Karena kita mencari sendiri. Karena sekolah disuruh mencari. Yang kedua adalah alat produktivitas. Aplikasi yang membuat guru itu produktif. Nah, jadi dia akan mengembangkan materi pembelajaran itu kalau ada alat-alatnya. Nah, itu harus harus ada. Kalau tidak ada itu terbatas, pasti akan terbatas lagi. Nah, jadi bagaimana guru kita ya produktif, bahan ajarnya melimpah, cukup untuk pada anaknya, itu harus ada alat yang dipersiapkan, dilengkapi. Kemudian yang berikutnya adalah perangkat pintar. Yaitu perangkat pintar inilah yang dapat digunakan sebagai alat pembelajaran yang fleksibel. Yang fleksibel kemudian menarik bagi siswa. Kalau guru ceramah udah nggak menarik, Pak. Pak, Bu, maaf. Sudah ada semua. Di dalam HP saya sudah ada semua. Nah, jadi oleh karena itu kita harus menggunakan alat perangkat pintar itu ya untuk bisa digunakan oleh guru dan siswa, ya bisa tablet, bisa smartphone dan sebagainya. Itu pembelajaran tidak bisa dihindari. Bukan lagi guru seperti saya dulu lagi Mama sekarang ini. Ya. Dulu buka buku satu-satu ya Pak ya. Sekarang udah. Kalau sekarang tinggal klik Google ya Pak ya. Google jalan tinggal semua. Sekarang bahkan pakai AI semua bisa jadi pendapat baru. Iya. Yang harusnya nanya pendapat diri sendiri bisa pendapat AI. Iya. Jadi dengan ada teknologi sebenarnya sangat memudahkan. Sangat membantu sekali. Sangat membantu ya Pak. Membantu sekali. Nah Pak, ngomong-ngomong soal tadi Bapak sudah katakan sangat penting ya Pak ya, memiliki peran penting si educational teknologi ini Pak. Bagaimana sih Pak pendapat Bapak ya kolaborasi perusahaan educational teknologi dengan yayasan pendidikan bahkan atau pemerintahan pendidikan kali ya Pak ya? Sebelum saya masuk ke sana saya menambah tadi sedikit. Boleh, kita Pak punya tantangan. Kalau yang tadi kita pakai ya, kemudian menyiapkan platform, kemudian aplikasi itu, tapi kita menghadapi tantangan satu adalah yaitu digital divide ini kan tidak semua siswa itu sama. Nah, ini juga kendala. Ya. Guru juga begitu. Guru kita sangat bervariasi. Ada yang tua-tua itu sudah nggak tertarik dengan dunia digital. Betul. Ini juga perlu. Ini tantangan. Ini perlu dicari solusinya bagaimana ini bisa teratasi. Yang ketiga tentu biaya. Pengembangan teknologi di dalam pembelajaran itu membutuhkan dana. Nah, kemudian tadi pertanyaan berikutnya ada kolaborasi antara perusahaan educational technology. Nah, saya kira ini sangat penting sekali. Tadi ya, supaya guru jangan disibukkan lagi biar dia pengguna, dia pemakai. Jangan dia yang bikin, dia yang melaksanakan, habis waktunya. Nah, di sini harus ada intervensi dari pemerintah. Kalau sekolah negeri, tapi kalau sekolah swasta seperti kita itu yayasan ya sebagai penyelenggara badan hukum penyelenggaraan ini yang menyiapkan. Bagaimana cara menyiapkan? Dia bisa kerjasama. Tidak harus dia sendiri. Ya, Pak. Tidak harus pemerintah sendiri. Tidak harus yayasan sendiri. Dia bisa kerjasama dengan khusus ada lagi ya masyarakat yang khusus menyiapkan yaitu educational teknologi itu. Jadi bisa kolaborasi. Wajib ini ya dalam hal apa? Dalam hal penyediaan platform pembelajaran.
Nah, jadi guru itu tinggal gunakan di lapangan. Bayangkan guru kita kemampuannya terbatas, kemudian harus nyiapin, ya itu seperti apalah dengan kemampuan guru yang terbatas. Oleh karena itu perlu pemerintah menyiapkan dengan kerjasama tadi dengan pihak tadi yang menyiapkan educational teknologi itu, ya menyiapkan pembelajaran online lengkap dengan fitur-fiturnya, ya itu bisa lengkap soal latihannya, penilaiannya segala itu sudah ada, bisa semua dikerjakan di situ. Yang kedua dalam bidang apa? Dalam pengembangan kurikulum. Jadi pemerintah, yayasan dengan kita katakanlah perusahaan atau badan yang bergerak di bidang educational teknologi ini, itu bersama-sama membuat kurikulum sesuai dengan kebutuhan siswa, sesuai kebutuhan yang dibutuhkan oleh sekolah itu. Tidak harus sama dengan sekolah lain. Nah, itu keuntungannya. Jadi sehingga guru tinggal memanfaatkan yang sudah dibuat, yang sudah disiapkan oleh yayasannya kalau swasta itu, yang sudah kerjasama dengan tadi educational teknologi tadi. Kemudian yang ketiga adalah untuk pelatihan guru. Pelatihan guru ya. Iya, sekarang kalau misalnya teknologi educational teknologi pendidikan ini ada yang membuat, ya, kemudian yang memesannya adalah yayasan atau pemerintah, ya toh. Nah, ini mereka bisa sekaligus untuk bagaimana melatih guru menggunakan memanfaatkan teknologi yang dibuat tadi. Nah, itu sudah bisa di situ. Ya, jadi untuk bisa melatih guru, kemudian juga bisa kita gunakan untuk misalnya adalah untuk program bantuan keuangan. Misalnya tadi, ya perusahaan yang bergerak dari tadi teknologi pendidikan tadi, nah, dia bisa memberikan bantuan sepertinya untuk membeli alat-alat, ya membeli misal laptop, ya Chromebook dan sebagainya, itu mungkin bisa dibantu atau dengan penjualan secara cicil dan sebagainya itu dari perusahaan yang bergerak di bidang educational teknologi tadi. Nah, yang terakhir bisa digunakan juga kerjasama ini dalam bidang riset. Nah, jadi nanti dua lembaga ini, baik yayasan maupun tadi lembaga atau perusahaan yang bergerak dari bidang teknologi pendidikan tadi, bersama-sama itu bisa membuat riset-riset untuk bagaimana pengembangan sekolah ini, pengembangan pembelajaran ke depan untuk sebuah sekolah itu bisa dengan cara kerjasama tadi. Jadi menurut saya ini sesuatu harus dilakukan oleh pemerintah. Kalau mau mengangkat derajat, kalau diserahkan kepada guru, impossible. Untuk membangun ini sekolah butuh dana, apalagi sekolah gratis. Dari mana? Sekolah gratis mau beli dari mana? Guru kita ngajarin apa? Apa yang didapatkan oleh anak-anak kita? Nah, itu Arwah. Wah, luar biasa sekali ya jawaban Pak Bashar ya. Nah Pak, mungkin sedikit saya tambahkan ya Pak ya, bahwa memang saya sedikit menjelaskan ya Pak ya, bahwa dari kami sendiri itu sekolah educational teknologi ya Pak ya, hadir juga nih Pak untuk menjadi solusi. Nah, sekolah adalah platform belajar Pak untuk membantu sekolah dan siswa untuk mengkolaborasikan edukator profesional dengan teknologi terkini. Jadi yang Bapak sebutkan tadi ya, alhamdulillah ada di kami juga nih Pak. Alhamdulillah. Jadi harapannya sih bisa menjadi solusi untuk sekolah-sekolah dan pendidik Indonesia sih Pak ya, dengan siswa-siswa Indonesia. Jadi dengan adanya teknologi kami mengkolaborasikan dengan edukator pendidikan, kami juga berupaya untuk menumbuhkan potensi individu yang dengan keunikan masing-masing dan cara yang menyenangkan, yaitu menggunakan metode belajar imersif yang itu berbasis teknologi metaverse Pak. Bapak mungkin juga tidak asing ya Pak dengan metaverse. Jadi saat saya mengetahui metaverse ternyata di sekolah pesat juga ada ya Pak ya. Tapi kan memang belum sampai ke sana. Di sekolah pun kami menyediakan pembelajaran dengan berbasis teknologi metaverse nih Pak. Jadi Bapak Ibu atau educator dan tribuners yang menonton saat ini sedang menyaksikan, bisa juga ya bisa mengetahui lebih dalam terkait sekolah, bisa mengunjungi website, aplikasi dan sosial media kami yaitu sekolah.online. Seperti itu. Sudah banyak sekali ya tadi ngobrol-ngobrol dan insight dari Bapak. Mungkin untuk penutup nih Pak ya, untuk pendidik yang ada di seluruh Indonesia ya Pak, boleh dong Pak kasih tips dan saran untuk guru dan kepala sekolah yang saat ini sedang menonton. Bahwa teknologi pendidikan tidak mungkin bisa menggantikan guru sepenuhnya.
Tetapi kalau guru tidak menguasai teknologi pendidikan, akan ditinggalkan oleh siswanya. Oleh karena itu saya pesankan kepada Anda semuanya, sebagai seorang guru, teruslah belajar, beradaptasilah dengan dunia sekarang, dengan dunia digital. Ketika Anda berhenti belajar, sejatinya Anda telah berhenti menjadi seorang guru. Wah. Terima kasih. Terima kasih banyak Pak Bashar atas waktunya hari ini, telah menyempatkan waktu Sama-sama. ke sini dan juga sharing-sharing dengan edukator atau pendidik Indonesia dan Tribuners yang ada di seluruh Indonesia. Sebelum saya menutup sesi episode hari ini, kembali lagi saya informasikan para Tribuners bisa sekali untuk mengunjungi konten-konten kami, konten-konten pendidikan yang ada kolaborasi sekolah dengan Tribun News di website kami yaitu tribunnews.com, dan juga kunjungi sosial media kami, website kami sekolah.online. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih Bapak atas Sama-sama. waktunya hari ini. Semoga selalu sehat dan lancar selalu. Terima kasih para Tribunnews. Tunggu kembali episode Talk selanjutnya. Terima kasih. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.